teman-teman, tahu nggak sih, Indonesia itu marketplace keberagaman. Banyak kultur, keyakinan, dan cara pandang. Supaya semua bisa jalan bareng tanpa crash, kita butuh satu mindset strategis, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama bukan melemahkan iman, bukan juga mencampur adukan ajaran. Ini soal bersikap adil, seimbang, dan dewasa dalam beragama supaya biar hidup sosial tetap harmonis. Komitmen kebangsaan berarti menempatkan identitas sebagai warga Indonesia sebagai titik temu di tengah perbedaan keyakinan. Kita mungkin berbeda dalam cara beribadah, tetapi kita berbagi rumah yang sama, yakni Indonesia. Moderasi beragama selaras dengan nilai kebangsaan. Karena tujuan akhirnya bukan hanya rukun, tetapi juga produktif sebagai satu bangsa. Toleransi bukan berarti menyamakan semua ajaran agama, bukan juga harus setuju dengan semua pendapat orang lain. Toleransi adalah memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya dengan tenang, tanpa gangguan atau tekanan. Kita tetap bisa memegang teguh keyakinan sendiri, sambil menghormati cara orang lain beribadah, merayakan hari besar, atau mengekspresikan nilai-nilai agamanya. Anti kekerasan berarti memilih cara yang lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan, bukan dengan teriak, ancaman, atau tindakan yang merugikan, tetapi dengan dialog yang terarah. Ketika muncul masalah, kita stop dulu emosinya, dengarkan pendapat lawan bicara, dan cari solusi yang adil. Komunikasi yang jernih selalu lebih efektif daripada konfrontasi. Indonesia itu punya ribuan tradisi, dari ritual adat sampai seni lokal. Dalam moderasi beragama, tradisi bukan untuk ditolak mentah-mentah. Selama tidak bertentangan dengan nilai dasar agama, tradisi adalah identitas yang perlu dihargai. Kita bisa merayakan keberagaman budaya tanpa kehilangan keyakinan. Menghormati adat bukan berarti mengubah prinsip, tetapi memahami konteks sosial tempat kita hidup. Pada akhirnya, keberagaman tradisi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat kita punya identitas yang kaya. Moderasi beragama menempatkan tradisi sebagai ruang dialog, bukan juga sebagai ruang benturan. Ketika tradisi dihargai secara proporsional, masyarakat merasa diakui, dan harmoni sosial bisa terbangun lebih kuat. Moderasi beragama di lingkungan sekitar itu sederhana, tapi punya impact besar. Mulai dari menghormati waktu ibadah tetangga, menjaga suara agar tidak mengganggu, sampai memberi ucapan selamat di hari raya dengan cara yang sopan. Termasuk juga ikut menjaga keamanan lingkungan, gotong royong, dan saling membantu tanpa melihat perbedaan keyakinan. Semua ini membangun rasa percaya, dan itu pondasi harmoni sosial. Ketika interaksi sederhana ini berlangsung secara konsisten, lingkungan menjadi ruang aman bagi semua orang. Tidak ada rasa canggung karena perbedaan, tidak ada kecurigaan yang tidak perlu. Yang tumbuh justru rasa saling menghargai. Lingkungan yang inklusif membuat setiap warga merasa dihargai, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan bersama. Di sekolah dan kampus, moderasi beragama tampil lewat cara kita berdialog. Bukan menyerang, tapi mendengarkan. Bukan memaksakan perspektif, tapi berbagi sudut pandang. Lingkungan belajar yang sehat dibangun dengan argumen yang berbasis data, sikap saling menghargai, serta kesediaan menerima perbedaan sebagai bagian dari proses belajar. Ruang digital sering jadi tempat munculnya salah paham. Moderasi beragama di media sosial berarti mengendalikan cara kita merespons. Mulai dari memeriksa ulang informasi sebelum membagikannya, menghindari komentar yang memicu konflik, sampai memilih untuk mendukung konten yang edukatif dan membuat suasana lebih sehat. Intinya, bijak scroll dan bijak share. Moderasi beragama bukan proyek pemerintah. Ini skill sosial yang kita pakai tiap hari. Dengan sikap adil, seimbang, dan menghargai perbedaan, kita membangun lingkungan yang aman dan produktif.